Siap. Aduh, kok ada agak agak sedikit ya ini ya. Tapi nggak apa-apa deh. Oke, kembali lagi. Selamat datang teman-teman semua ke dalam podcast Menuju Bahagia. Kita masih belum tahu nama podcastnya, jadi nanti mungkin akan muncul pop-up atau bumper di layar kalian ya teman-teman. Yang mau nonton di HP, di TV, di laptop, atau di mana aja deh, di device mana aja deh, ntar akan muncul pop-up itu. Nah, sekarang kita lagi kedatangan tamu dari seberang Merauke. Mana Mas nih? Aimojirai. Imojirai. Maaf, Aimojirai. Aimojirai. Itu state bagian, negara bagian mana itu Mas? South of Yogyakarta. Oh, South of Yogyakarta bagian selatan. Oke. Nah, mungkin dari Mas Wahono bisa perkenalan diri dulu Mas. Baik teman-teman, saya Wahono Simbah. Usia saya 34 tahun. Jadi kalau bisa dikatakan separuh dari umur ya. 34 tahun, profesi saya dalang, seniman, kemudian pengajar di salah satu universitas yang ada di Yogyakarta. Keseharian saya menikmati anugerah ilahi, kayak gitu. Itu menikmati anugerah ilahi. Kalau sebagai dosen ya tadi ya, sebagai seniman, itu bagaimana caranya itu Mas? Waduh, jadi begini, kita dianugerahi oleh ilahi. Rasanya menyenangkan ya. Ada berbagai macam indera, ada penglihatan, ada pendengaran, indera rasa, dan indera-indera yang lainnya. Itu kemudian tak aktifasikan. Mendengar, itu kemudian saya optimalkan untuk bermusik, kemudian indera penglihatan saya optimalkan untuk membuat karya rupa, kemudian ada indera perasaan inilah. Nah, di sini saya menjadi bagian dari masyarakat atau makhluk sosial seperti itu, karena konsep dasar manusia tahu sendiri kan, ada makhluk religi, makhluk biologi, makhluk sosial, dan makhluk-makhluk lainnya. Seniman mempunyai kecakapan itu semua. Terlebih adalah seorang dalang harus mampu memainkan berbagai macam jenis karakter dari A sampai Z, seperti itu. Begitu. Oke. Cukup menarik ya tadi konsep yang diberikan sama Mas Wahono tentang sangat menarik, nggak cuma aktivasi cukup. Ya sangat menarik ya, sangat menarik. Itu Mas Wahono dalam menemukan konsep seperti itu butuh perjuangan berapa lama itu Mas? Mungkin bisa diceritakan dari awal perjuangan sampai akhir sampai sekarang menemukan konsep seperti itu. Saya dilahirkan dalam lingkungan pedesaan, di mana lokal wisdom, kearifan lokal, kemudian kultur itu yang membesarkan saya. Saya terlahir di Imogiri. Imogiri itu ada berbicara tentang tata krama sebagai seorang desa, kemudian menjadi seorang, di sana ada grup-grup gamelan, menjadi bagian dari perjalanan mendewasakan saya. Terlebih dulu bapak saya meninggal dunia saat aku 4 SD, artinya saya didewasakan sejak dini. Nah, dari situlah kemudian saya mengaktifasikan seluruh kegiatan mental saya, mental berpikir, mental menghadapi situasi, suasana. Nah, artinya saya sejak kecil sudah didewasakan dalam lingkup kesenian sampai sekarang ini, gitu. Nah, tadi Mas Wahono sudah menceritakan bagaimana proses menemukan apa ya tadi, tips ya atau sebuah panduan dalam menghadapi kehidupan gitu. Kalau tadi kan menemukan panduan dalam kehidupan, kalau sekarang membicarakan tentang kiprah
kesenian dari Mas Wahono itu mulai dari kapan itu, Mas? Saya sejak kecil, mulai dari TK, itu saya sudah kiprah untuk berkesenian. Yang pertama, saya ikut mocopat anak-anak, ya kan? Kemudian saya ikut menggambar wayang. Wah, dan selalu juara. Itulah keanehan saya. Sampai sekarang itu, saya setiap mengikuti event itu selalu juara dan harus juara. Pasti nomor 1, minimal internasional kayak gitu. Bisa dicek lah di Instagram saya. Ini ya yang muncul di bawah itu Instagramnya. Iya. Seperti itu. Nah, terlebih seperti ini. Setiap insan di Indonesia ini itu berhak dan wajib untuk mendorong Indonesia, bangsa ini sebagai bangsa yang cerdas. Nah, yang perlu digarisbawahi, ada satu era yang disebut dengan postkolonial, di mana itu manusia-manusia Indonesia itu terjajah atau lebih tepatnya terhegemoni oleh kolonialisme. Di situ sisanya masih sampai sekarang, yaitu relasi kekuasaan global, di mana menganggap orang luar, orang barat itu lebih pinter, lebih superior dan lain sebagainya. I just would like to prove it. Aku ingin membuktikan bahwa seorang desa, seorang Wahono yang tidak punya bapak pun itu mampu go internasional, membawa pesan-pesan luhur dari budaya kita. Ada wayang, kemudian ada gamelan, ada batik yang syarat akan makna. Seperti itu. Yang bagi orang-orang itu tidak atau belum sampai pada tataran ilmunya menganggap itu klenik. Padahal itu bukan klenik. Ilmu yang ada di Jawa, di bangsa ini, di Nusantara ini, semuanya itu science, beyond science. Kalau orang bilang metafisika, seperti itu. Semuanya ada hitungannya. Hanya saja mereka belum sampai pada titik ilmunya. Karena kalau di dalam Jawa itu kan, ngilmu itu kelakone kanthi laku. Mereka belum ngelakoni tapi sudah menjas, wah ini angel, wah ini sulit, wah ini. Karena itu memang sengaja dikerdilkan atau dikonstruk oleh budaya-budaya asing masuk di wilayah kolonial tadi. Sehingga seorang Wahono kecil yang lahir di desa itu, ini ingin membuktikan, to prove, bahwasannya tidak seperti yang diwartakan oleh para penjajah-penjajah atau kolonial itu, bahwa kita makhluk yang bodoh, yang kerdil. No, not at all. Kalau bahasa keramanya not at all. Nah, ya gitu. Yeah. Oke, tapi apakah sekarang sudah berhasil membuktikan itu, Mas? Oh jelas, sudah berhasil. Karena saya mendirikan sanggar, ya toh. Kemudian saya mengajak para follower saya itu selalu tak share informasi-informasi tentang kebudayaan. Saya memberikan spirit bagi mereka melalui IT seperti itu. Dan banyak yang sekarang akhirnya ada teman-teman saya didik untuk go internasional. Itu untuk dalam rangka menggaungkan narasi-narasi kebesaran bangsa kita. Seperti itu. Nah, tadi Mas Wahono kan menyebutkan IT ya, Mas ya. Itu kan sesuatu yang sangat mungkin kontras kalau dibandingkan dengan wayang yang tradisional. Nah, menurut Mas Wahono ini apakah kedua hal ini merupakan hal yang kontras atau mungkin ada suatu ramuan untuk bisa memadukan kedua ini, Mas? Tidak ada yang kontras. IT itu pada zamannya mempunyai IT masing-masing. Mungkin sekarang yang disebut elektronik dan sebagainya gitu. Justru IT kita jauh lebih canggih. Tentang pranata mangsa tidak perlu ada apa kalau sekarang itu istilahnya ya. Dulu sudah mampu memprediksi tentang cuaca. Tidak hanya sehari dua hari, bahkan bertahun-tahun yang akan datang. Ilmu tentang pertanian, kita sudah punya IT yang lebih canggih. Ilmu tentang perbintangan, dan yang paling keren harus kita ingatkan kembali adalah ilmu tentang perbintangan, di mana nenek moyang kita adalah seorang pelaut. Itu IT-nya luar biasa, bagaimana melihat panjer bintang. Bintang di sana sebagai titik ordinat akan melayar kemana,
tanpa dengan Kompas, tanpa dengan IT yang sekarang. IT dulu lebih canggih. Hanya saja, apakah anak-anak sekarang itu tahu IT zaman dulu? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Jadi there is no contrast, tidak ada kontras seperti itu. Maka dari itu tadi gitu. Mas Wahono kan tadi itu ya, maka dari itu mengajak anak-anak muda dan masyarakat terutama untuk IT tadi ya. Nah, itu tadi. Nah, sekarang mungkin langsung kita masuk ke tema utama kita ya Mas ya. Karena kita ini kan adalah menuju bahagia. Jadi kita mencari berbagai opportunity atau upaya untuk bagaimana kita bisa bahagia kayak gitu. Nah, kalau dari Mas Wahono sendiri sebagai seorang seniman, sebagai seorang dosen, sebagai seorang dalang, bahagia menurut Mas Wahono itu apa sih, Mas? Bahagia secara individu itu tujuan saya tercapai dan tidak tercapai. Itu kedua-duanya itu bahagia. Karena ketika tercapai artinya achievement atau planning atau goal kita berarti berjalan lancar. Ketika tidak tercapai pun bahagia karena itu sebagai pembelajaran. Banyak hal-hal yang saya rasakan selama proses itu gagal itu juga pernah. Dan itu saya bahagia karena itu secara sadar itu saya maknai sebagai proses pembelajaran. Tetapi kalau itu saya maknai sebagai kegagalan, wah saya menderita. Akhirnya baper, kemudian gerantes terus mati ya gitu. Nah, yang membuat saya bahagia itu secara individual. Kemudian secara komunal, berhubung saya lahir di seni rupa, juga lahir di dunia seni pertunjukan di Pewayangan. Kebahagiaan secara komunal saya itu ketika teman-teman di sekitar saya juga ikut bahagia, mendukung proses kesenian saya mendukung proses kesenian teman-teman. Nah, itu akhirnya terjadi sebuah kebahagiaan karena sebagai makhluk komunal dalam konteks seni itu tidak seperti yang saat ini terjadi. Kaya sendiri, seneng sendiri, sementara yang lain tidak kita kita share kebahagiaan kita. Jadi kalau di pedalangan bahagia itu dalam konteks pedalangan loh ya, sindennya seneng, wiyogone seneng, sing nanggap seneng, alam juga seneng, seperti itu. Itu konsep kebahagiaan saya. Jadi berhubung saya sebagai human being, maka saya tidak bisa bahagia sendiri. Terlebih saya adalah seorang dalang. Ada banyak aspek yang mendukung saya, mulai dari yang kalau dalam bahasa sekarang official ya, yang di belakang panggung saya dia harus sudah makan, kemudian yang ngeset atau nyeting gamelan dia juga harus sudah makan, kemudian para wiyogonya juga mampu merasakan arti atau makna yang saya sampaikan melalui kesenian itu sendiri. Akhirnya message send, kemudian penerima pesan saya juga mampu menerima dan mampu mengimplementasikan ilmu yang saya berikan melalui wayang itu. Akhirnya saya bahagia seperti itu. Berarti kebahagiaan itu untuk semua orang. Untuk semua orang dan semesta. Nah, itu semesta. Tadi menyebutkan alam dan semesta. Ya, itu entitas yang tidak bisa dipisahkan. Kamu punya bahagia jadi artis, jadi apa, seniman, bla bla bla. Tetapi di lingkunganmu banjir dan lain sebagainya. Alam tidak bahagia itu. Apakah kita bahagia? Dalam bahasa Jawa halusnya not at all. Yeah. Oke. Tadi setelah kita berbicara tentang definisi kebahagiaan ya Mas ya, menurut Mas Wahono bisa secara individu atau komunal atau mungkin dalam konteks pedalangan dan lain sebagainya. Nah, kemudian bahagia itu kan sebuah perasaan yang merespon kondisi ya. Misalnya kita mendapatkan uang kita akan bahagia, kemudian kita hidupnya lancar, terus pipis lancar dan lain sebagainya, kita bahagia. Nah,
Kalau perasaan yang responsif seperti itu kan berarti dia datangnya tiba-tiba. Bahagia itu kan datangnya tiba-tiba ya Mas ya biasanya ya. Nah itu bagaimana kalau udah bahagia kita ngapain sih gitu Mas? Kita harus ngapain sih kalau udah bahagia? Itulah ada dalam istilah dunia pariwisata itu ada sustainability goal, ada tujuan keberlanjutan ya, itu bahasa pariwisata saya gunakan di sini nggak apa-apa. Nah, tujuan keberlanjutan, kemudian misalkan seperti ketika saya sudah bahagia terus ngapa? Nah, yang jelas seperti ini, saya akan berbagi kebahagiaan itu dalam konsepnya seperti itu. Jadi ketika saya sudah bahagia itu kan saya, kemudian saya bagikan kebahagiaan itu melalui apa? Melalui apa-apa atau hal-hal yang ada di dalam indera saya, ada tubuh saya. Ketika saya punya visual, berarti saya akan membuat quotes-quotes yang itu bisa dibaca oleh teman-teman, yang itu efeknya bahagia. Kemudian ketika saya sebagai seniman musik gitu, dia membuat karya yang nanti membahagiakan orang. Ketika saya sebagai perupa yang membuat karya, perupa tidak hanya melukis ya, kemudian di dunia seni rupa foto atau video yang itu membuat orang bahagia seperti itu. Maka dengan demikian dunia ini akan bahagia. Jadi silahkan saya di copy paste yang banyak sekali. Kayak gitu. Nanti sharing happiness ya Mas ya? Ya. Karena sharing is caring. Sharing is caring. Kamu bahagia kan? Iya, bahagia Karena sekali. Aku bahagia. Iya. Aku sharing kebahagiaan. Nah, oke. Kemudian mungkin sama seperti perasaan lainnya ya Mas ya. Bahagia itu kan perasaan yang gampang datang dan juga gampang pergi. Nah, kalau dari Mas Wahono punya nggak tips-tips untuk memaintain kebahagiaan itu Mas? Di dunia ini kan ada dalam istilah, ini sudah umum ya, yang disebut dengan oposisi biner. Ada kekayaan, ada kemiskinan, ada kebahagiaan, ada ketidakbahagiaan dan lain sebagainya. Nah, tips saya untuk menjaga kebahagiaan itu, saya menyikapi dalam situasi apapun itu dalam kondisi sadar. Karena ketika kondisi sadar itu hal yang bahagia, yang tidak bahagia itu menjadi bahagia. Karena ada satu, dalam konteksnya sadar, itu ada satu ilmu di dalamnya. Seperti itu. Jadi kalau pesan dari orang Jawa itu kan eling lan waspada. Di dalam setiap detiknya itu harus sadar. Pernah nggak ketika teman-teman nangis tapi disadari? Itu akan menjadi hal yang bahagia. Aku nangis ya. Perkara nanti diterusin lagi nangis ya, nggak apa-apa. Tapi itu bahagia karena ada satu ilmu di dalamnya itu. Luar biasa ilmu itu. Dan untuk menjaga itu sesuai dengan riwayat yang tertera dalam berbagai macam kitab, yaitu dengan ilmu ikhlas. Itu tetap bahagia. Podcast datang terlambat tetap bahagia, ikhlas kok ya, kayak gitu. Jadi semuanya dibuat bahagia gitu, karena semuanya ada ilmunya dan ada hikmahnya kayak gitu. Nah, kalau Mas Wahono sebagai dalang nih, kalau di dunia perwayangan gitu, ada nggak sih kisah-kisah yang menunjukkan tentang kebahagiaan gitu Mas? Banyak sekali Mas. Banyak sekali ya. Kebahagiaan mulai dari yang heroik, mulai yang romantisme, mulai yang epik, banyak sekali di dalam pewayangan. Yang membuat bahagia adalah salah satu ketika seorang sebelumnya namanya Werkudara, kemudian dia mendapatkan ilmu, ketemu seorang dewa, ketemu dewa Ruci namanya, kemudian dia menjadi Bima. Dalam proses itu ada satu kelegaan, ada satu kebahagiaan di mana itu dia menemukan hakikat hidupnya, menemukan ilmu-ilmu yang dia cari dengan proses yang
sangat luar biasa. Dia harus melawan Buto dalam hal ini, karena wayang itu berbicara masalah kosmos dan masalah simbol. Buto itu adalah hawa nafsunya sendiri, bla 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 bla. Artinya dia mampu menguasai diri sendiri, kemudian tahan godaan dalam menuju pencarian Tirta Suci yang ada di tengah samudra itu luar biasa kebahagiaan. Dan itu saya juga mengamini dan mengimani hal tersebut. Itu titik puncak dari sebuah kebahagiaan dalam versi saya. Oke. Seperti itu. Ngembesek enggak. Rol hawa nafsu supaya tadi bisa sadar untuk bahagia gitu, Mas. Ada sekali yang relate dalam wayang. Wayang itu serba ada. Serba ada. Dibuat oleh seorang resi ya, yang sudah mampu berpikir eskatologis ke belakang, ke depan, bahkan sampai saat ini menjadi pegangan oleh orang-orang yang getol mempelajari ilmu pedalangan itu. Nah, yang bagaimana untuk menjaga kebahagiaan, kemudian yang untuk menjaga yang hubungannya dengan generasi Z atau mungkin pasca Z, seperti itu, terkait dengan hawa nafsu atau puasa. Di sana ada lakon, salah satunya adalah lakon si Werkudara itu, Bima Suci. Itu di sana terkandung berbagai aspek. Satu, kesabaran. Dua, tentang keteguhan dalam menuju satu titik puncak atau titik tujuan. Kemudian pasca itu. Nah, itu banyak cara teman-teman itu untuk mencari, dalam istilahnya adalah mencari literasi itu, sehingga untuk melihat wayang tidak hanya pada wilayah estetik saja, tetapi value-nya bisa kecekel seperti itu. Oke. Jadi silahkan cari lakon Bima Suci, itu cara untuk menuju satu tujuan kayak gitu. Meskipun di dalam menuju satu tujuan itu ada banyak rintangan-rintangan yang dihadapi, banyak sekali, ya, bahkan dari keluarga sendiri. Karena seorang Bima itu ketika mau menuju ke tengah samudra, itu banyak keluarga yang menghalangi, ingin melintasi di tepi mau masuk samudra. Itu banyak yang gondeli, kalau dalam bahasa Prancisnya itu gondeli gitu. Jadi tidak semua dari pihak keluarga itu mendukung tujuan kita, karena ada isu-isu, ada wacana-wacana dari luar itu yang akhirnya masuk dalam ranah keluarga, kemudian menjadi hal itu khawatir. Makanya si Durna, Pandita Durna itu menyampaikan kepada seorang Werkudara, jangan sekali-kali kamu menengok ke belakang, tetaplah ke depan menuju satu titik. Ada makna tertentu, silahkan diinterpretasikan sendiri. Nah, pada saat mau menyeberang itu, banyak keluarga, bahkan ibunya, anakku nggih Werkudara, aja nyemplung samudra ning kono akeh kudu rencana, ning kono akeh marabaya, banyak berbagai mara bahaya, ning kono ana ula sing punya bisa iya apa ya, upas atau apa dalam bahasa Indonesia bisa ya? Bisa ya. Nah, banyak bisa, nanti kamu tenggelam bla 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 bla. Tetapi akhirnya sampai menangis keluarga itu. Gondeli kalau dalam bahasa Prancisnya tadi. Gondeli, tetapi tekad seorang Bima itu tidak tergoyahkan. Dia seorang yang teguh santosa. Dia tidak noleh ke belakang, ke depan, noleh ke depan. Noleh ke kiri dan ke kanan. Wah, langsung menuju das ke sana. Akhirnya menuju satu tujuannya dan tercapai. Setelah itu dia mendapatkan ilmu kasampurnaning urip di situ. Pencerahan, enlightenment kalau bahasa Jawanya. Oke. Gitu ya. Tapi dengan kata lain kan tadi respon dari keluarga yang mencegah Bima untuk mencapai ke samudra itu kan juga sebagai sikap peduli ya sebenarnya, Mas. Ya, sikap peduli yang dibubui dengan adanya wacana-wacana dari luar. Ya. Akhirnya
oh bawah samudra itu ada hantunya, ada ikan buasnya, ada bla 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 blanya. Seperti halnya ketika situ dari mana? Misalkan anak Malang nih, mau kuliah di Bandung. Wah, di Bandung itu banyak ini, banyak itu, banyak itu. Kamu kuliah nanti nggak fokus. Akhirnya nggak jadi berangkat, nggak jadi dapat ilmu. Nih, ada Wahono. Kemudian mau ke Korea nih. Wah, di Korea Selatan itu dekat dengan Korea Utara. Nanti kamu kena bom, nanti kamu diperjualbelikan, bla bla bla. Tetapi dengan sangu atau bekal ilmu pengetahuan yang cukup, kemudian ada satu konteksnya ilmu pengetahuan ya, yang cukup, kemudian wawasan yang luas, dianalisis. Oke, saya mau ke sana dalam hal ini, siapa yang relasi saya, bla bla bla, berangkat izin orang tua. Meskipun orang tua berpikir, tapi ketika wawasan luas, kemudian pengetahuan yang luas juga, berangkat di sana nggak ada apa-apa, dapatlah ilmu. Kesempurnaan itu. Iya, itu nggak cuma nyemplung samudra, itu melintasi samudra, iya kan? Gitu. Ya berarti kan gimana caranya kita menjadi Bima di masa kini gitu ya Mas ya? Iya. Sekarang pertanyaannya. Dengan cara yang tidak hanya jadi Bima yang kuat saja, yang teguh saja, tetapi ilmu pengetahuan itu harus menjadi bekal syarat utama. Kita hanya kuat-kuat saja tetapi tidak punya bekal ilmu pengetahuan ke negara lain atau kemana, ya udah kita bakal nyasar atau disasarkan oleh orang itu. Dan kalau kembali lagi dengan berbekal ilmu pengetahuan juga kita bisa tadi ya menemukan kesadaran dalam berbahagia tadi ya Mas ya. Exactly. Ya. Oke. Kemudian mungkin yang terakhir ya, karena kita udah 28 menit. Mungkin yang terakhir pertanyaannya adalah masih tentang bahagia. Tadi kan sudah definisi bahagia, kemudian cara maintain bahagianya gimana. Nah, kemudian apa sih namanya? Kalau bagaimana kita bisa menemukan kebahagiaan itu di dalam kesulitan hidup gitu Mas? Kesulitannya akan seperti apa itu nanti ya? Mungkin kesulitan secara sosial. Kesulitan secara sosial itu artinya kita jauh dari aspek-aspek sosial. Maka pendekatannya kita harus ambyur dalam sosial itu. Ya toh? Ada loh orang itu pinter, ada loh orang itu terkenal, tetapi di masyarakatnya itu tidak ambyur. Ambyur itu melting, kalau dalam bahasa Jawanya itu melting gitu. Nah, maka kebahagiaan itu tidak 100%, tidak utuh, ya kan? Yang dinikmati dia sendiri, akhirnya ketika pulang di kampungnya, ya wes, dia akan dikucilkan. Maka dengan cara apa? Kita melting di masyarakat dalam artian tertentu. Jika kamu di kampus, ya meltinglah di kampus. Jika kamu di desa, meltinglah di desa. Maka itu akan ketemu kebahagiaan yang seutuhnya. Itu dalam kesulitan secara sosial. Kemudian secara edukasi, secara ilmu, kok menemukan kesulitan? Yang jelas kita bawa bekal apa yang belum kita ketahui. Maka mencari guru atau mencari seseorang atau sosok yang dipandang itu adalah ahli dalam bidangnya. Jangan tanggung-tanggung, yang ahli. Maka kita akan mengurai kesukaran atau kesulitan itu menjadi mudah, dan itu akan mendapatkan ilmu baru lagi. Kemudian ada kesukaran secara spiritual. Nah, itu butuh take distance, ambil jarak dari manusia yang manusia makhluk sosial, manusia makhluk biologi, itu ambil jarak, kemudian ada satu titik kontemplasi. Itulah cara interaksi, dialog, dan negosiasi dengan zatnya, dengan gustinya. Nanti akan kebahagiaan. Maka ada kebahagiaan secara sosial, kebahagiaan secara di wilayah edukasi tadi, kemudian ada kebahagiaan secara spiritual. Jadi itu karena orang spiritualnya tinggi tetapi tidak pada wilayah edukasi atau ilmu pengetahuan kurang tinggi, kebahagiaannya kurang komplit. Kemudian secara spiritual ilmu pengetahuan tinggi tetapi secara sosial itu
tidak bisa diterima, maka itu juga akan menjadikan kesulitan dan kebahagiaan itu tidak utuh seperti itu. Jadi kebahagiaan itu utuh, semesta mendukung, manusia mendukung, kemudian Gusti atau Tuhannya juga mendukung. Begitu. Nah, berarti kalau misalnya kebahagiaan harus utuh gitu, apakah dengan kata lain kebahagiaan itu adalah sesuatu yang sulit untuk dicapai gitu, Mas? Seperti ini. Mohon ini dicatat ya di bawah ini. Ora ono pangangkah kang bisa kajangkah yen ora jumangkah. Tidak ada sesuatu itu bisa tercapai tanpa adanya satu usaha. Artinya there is no difficultness. Tidak ada sesuatu kesulitan di sana karena ada satu nawa itu, kemudian ada satu usaha. Kombinasinya di situ. Kemudian ada supporting sistemnya kayak gitu. Oke. Jadi tidak ada yang sulit ya? Ya, Oke, siap. seperti itu. Nah, oke, mungkin yang terakhir pesan-pesan dari Mas Wahono nih untuk pendengar-pendengar podcast dari Menuju Bahagia ini apa, Mas? Mungkin ada pesan, karena kan mayoritas pendengar kita kan orang-orang yang sad boy gitu, orang yang membutuhkan kata-kata untuk bisa bangkit dalam keterpurukan hidupnya mungkin. Yang pertama, aktifasikan seluruh anugerah darinya. Aktifasikan mind, aktifasikan body, aktifasikan soul. Pikirannya diaktifkan, bodinya digerakkan, soulnya digerakkan. Jadi jangan hanya pikirannya saja, jangan hanya jiwanya saja, jangan hanya tubuhnya saja. Itu adalah entitas. Jadi silahkan diaktifasikan semuanya. Kecerdasan mental, kecerdasan sosial, kecerdasan interpersonal. Itu. Oke, terima kasih banyak Mas Wahono. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Bertemu lagi dengan yang dengan well educated, bro. Untuk teman-teman silahkan follow Instagram Mas Wahono. Wahono.simbah.official dan wahono.simbah.gallery. Like and repost di Instastory saja. Oke, dan jangan lupa di YouTube podcast ini untuk di like dan subscribe ya teman-teman ya. Kita akan kembali dengan sesi-sesi berikutnya yang mungkin akan menemani setiap pagi, setiap siang, dan setiap malam minggu Anda. Nggak minggu juga sih, nggak apa-apa. Terima kasih.